agar seluruhnya siap untuk menghadapi puasa tanpa makan, tanpa minum, mulai dari masuknya subuh sampai masuknya maghrib. Itulah sebabnya kenapa kalau kita tidak sedang berpuasa, kok jam 9 sudah lapar, kok jam 10 makin lapar, kok makin siang makin lapar. Sebab di malam hari kita tidak menancapkan niat. Dan di malam hari, saudara, tidak ada kontak antara hati dengan pusat saraf otak untuk menghemat energi, untuk mengatur produksi daripada hormon dalam tubuhnya, saudara. Itulah sebabnya hormon-hormon tadi karena tidak ada instruksi, kelenjar-kelenjar tadi karena tidak ada instruksi, seluruh jaringan tubuh karena tidak ada instruksi, mereka bekerja seperti biasa tanpa persiapan untuk menanggung rasa lapar dan haus, saudara. Subhanallah, inilah Islam. Islam itu indah, sampai urusan niat saja tidak main-main, saudara. Diajarkan oleh Nabi. Makanya dari tadi saya katakan, niat bukan hanya sekedar ucapan, niat bukan hanya sekedar penancapan di hati, tapi niat, saudara, adalah instruksi pusat saraf otak ke seluruh tubuh untuk siap-siap beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Saya mau tanya semua yang hadir sini, kalau gitu niat itu indah tidak? Bagus tidak? Apa ada di ajaran agama lain soal niat? Nggak ketemu, saudara. Inilah Islam. Alhamdulillah. Yang kedua rahasianya, saudara. Yang kedua rahasia sahur, saudara. Nabi bersabda dalam satu hadisnya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sahurlah kamu sekalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jangan gak sahur kalau puasa. Salah besar kalau ada anak muda bangga puasa sebulan tanpa sahur. Oh, bangga, saudara, dia rasa dirinya hebat, pinter. Bukan, goblok. Loh, kenapa saya katakan begitu, saudara? Karena Nabi yang mengatakan sahurlah kamu, di dalam sahur ada keberkahan. Berarti orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan sahur, dia tidak mengejar keberkahan. Sepertinya dirinya tidak butuh keberkahan, saudara. Inna fis sahuri barakah. Di dalam sahur itu ada keberkahan, bahkan semakin berkah manakala sahur itu lebih diakhirkan, saudara. Nabi yang menganjurkan. Ada apa Nabi menganjurkan alaihi salatu wassalam supaya sahur itu diakhirkan? Saudara, ini menjadi satu isyarat pelajaran buat kita bahwa berpuasa di bulan Ramadan bukan untuk berlapar-laparan, bukan untuk berlemah-lemahan, bukan untuk berlesu-lesuan yang mengantarkan kepada bermalas-malasan yang akibatnya menghilangkan produktivitas. Tidak, saudara. Kenapa kita dianjurkan oleh Nabi sahur lebih akhir, lebih bagus? Supaya manakala kita berpuasa di siang hari, produktivitas kita tidak hilang, saudara. Supaya kita tetap energik, supaya kita tetap bisa berkarya, supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas, melakukan kegiatan. Bukan lesu-lesuan, bukan lemah-lemahan, bukan lemes-lemesan, bukan bermalas-malasan, bukan. Masya Allah. Bagaimana umat Islam bisa menunjukkan dahsyatnya puasa tanpa sahur? Begitu dia tidak laksanakan sahur, saudara, maka akibatnya di siang hari dia akan lesu, di siang hari dia akan lemes, di siang hari akhirnya dia bermalas-malasan. Pergi kerja ke kantor udah lemes, saudara. Sholat zuhur izin sholat, habis sholat tidur. Dia korupsi jam kantornya, saudara, alasannya puasa. Saudara, itulah sebabnya ada beberapa negara non-Islam yang secara terang-terangan melarang umat Islam di negerinya untuk berpuasa, khususnya yang menjadi pegawai pemerintah mereka, saudara. Kenapa itu terjadi, saudara? Sebelum kita mengkritisi umat agama lain yang melarang puasa, saudara, kita mesti introspeksi diri. Ada apa dengan kita?
karena mereka menilai puasanya umat Islam itu menghambat produktivitas. Gara-gara puasa dia jadi lemes, gara-gara lemes dia jadi malas, gara-gara